Tampilannya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, jadi revenue management atau di kampus disebutnya pengelolaan pendapatan ya. Jadi kan revenue management sekarang bagian terpenting di dalam industri hotel ya, terutama sekarang revenue management ini bagian mungkin gabungan dari reservation nih, beberapa properti reservation udah under dari revenue management, dia yang ngebantu nge-list nanti GM, DOSM, anak front office dan departemen atau revenue center lainnya di dalam revenue meeting ya. Jadi kita harus rutin lakukan revenue meeting tiap minggu, apalagi kondisi sekarang ya dengan kondisi market yang turbulence ini. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu loh dari waktu ke waktu. Ini sama seperti COVID nih ya. Bisnis sudah mulai, beberapa hotel secara umum okupansinya sudah mulai drop karena memang sebagian satu segmen pasar terutama government ya sudah mulai dibatasi atau hilang ya, sehingga kita harus ya beruntung mungkin di RA Suite marketnya masih kuat di korporasinya, tapi kita sebagai konteksnya kalau kita di dalam hotel yang kondisinya juga banyak yang segmennya dari government, kira-kira gimana tuh cara ngadepinnya. Beberapa hotel yang saya dengar dari rekan-rekan di HGMA sudah akan melakukan ya, kayak zaman kita dulu COVID ya, jadi mulai nanti unpaid leave segala macam, karena kalau bisnisnya modelnya seperti ini terus kan juga repot ya hotel gitu ya. Nah makanya revenue management ini dibutuhkan untuk menganalisa day to day-nya kira-kira bisnisnya seperti apa gitu ya. Nah biasanya kita di revenue manager itu kan kita akan membuat forecasting ya, seperti kemarin udah dibahas bedanya forecast sama budget ya. Jadi for rolling forecast itu dari waktu ke waktu kita lakukan reforecasting, kira-kira akhir bulan ini kita bisa achieve berapa nih. Kalau jauh banget dari budget kan kita harus lakukan apa yang action plan-nya nih. Mulai dari engineering mungkin saving cost-nya. Kalau beberapa hotel yang punya floor plan yang bisa dimatikan itu lampu energinya gitu ya. Tapi ada juga beberapa hotel yang dalam satu floor tipe kamarnya yang beragam ya, akhirnya kita nggak bisa maksimal gitu ya untuk mematikan karena kita tetap harus jual beberapa tipe kamar di dalam satu floor gitu. Nah ini juga kembali nanti konteks waktu kita kemarin bikin studi kelayakan ya sama layout desainnya. Gimana caranya waktu kita layout hotel itu supaya kedepannya juga membantu operation ya, gimana caranya supaya kalau terjadi seperti ini mau saving cost gimana nih kalau dalam satu floor tipe kamarnya banyak gitu ya, akhirnya hanya satu floor kita jualan kamar suite doang gitu ya. Tapi ada satu hotel kayak dulu saya pernah manage sebagai owner rep Ibis Semarang gitu ya, dia tuh lebih banyak kamarnya tipe deluxe gitu ya, dari total kamar 200 hampir 90% itu deluxe. Enak kita jualannya gampang gitu dari sisi kalau apa ya, kalau kayak gini saving cost kan tinggal tutup floor ya beberapa ya. Tapi kalau tipe kamarnya dalam satu floor itu various banget gitu ya, ada tipe deluxe suite dalam satu floor yang sama, karena itu agak susah ya bagi engineering. Terus nanti mungkin juga dari sisi manning ya, SR gimana caranya, yang pasti kita kan dari worker dulu lah ya, mau nggak mau yang kita kurangin, terus mulai ngurangin training dan sebagainya, ngabisin cutinya dan sebagainya, itu adalah suatu contingency plan ya. Kalau kita zaman kemarin kena COVID kan pasti mulai dari pengurangan gaji ya, jangan sampai lah, mudah-mudahan bisnis bisa recover lagi nih, bisnis hotel dengan kondisi 6 bulan ke depan ya. Nah biasanya di revenue management ini kita bisa ngelihat kalau beberapa hotel besar ya, kita lihat ada satu hotel beberapa besar yang dia punya big data yang bagus, sehingga datanya dari waktu ke waktu
itu apa namanya terintegrasi sehingga waktu kita bikin forecasting itu sama dengan actualnya tuh nggak jauh beda gitu ya. Misalnya ada satu hotel, saya sebutlah Le Meridian gitu di Jakarta, dia hotelnya udah lama, udah 20 tahun. Kita kalau forecasting hotel itu tuh enak banget gitu. Misalnya ini forecast bulan ini closing 80 gitu ya. Itu karena big datanya sudah lengkap, dia membaca bahwa oh ini trennya seperti ini, pick up-nya seperti ini, kompetitor analisis seperti ini, mungkin kita akan closing plus minus 5% dan itu terjadi gitu. Nah, ini yang kita butuhkan gimana caranya kita punya big data yang bagus sehingga kita seperti pilot gitu. Kalau kita terbang, kita baca instrumennya, data-data itu menginformasikan ke kita, wah ini kemungkinan kita closing segini gitu kan. Nah, kalau udah angkanya, figuresnya mendekati actual, at least bottom line atau profitnya GOP kita bisa ngukur gitu ya, nggak jauh banget itu. Nah, jadi problem adalah kalau bisnisnya up and down gitu ya, kita nggak bisa menghitung. Nah, beberapa brand besar itu kan sudah masuk ke bursa ya, kayak brand-brand besar kayak Intercon, Marriott, yang lain itu kan, atau Accor. Jadi di listing di bursa efek. Nah, forecast yang bagus itu membantu terhadap nilai sahamnya gitu ya. Jadi kalau makanya setiap minggu, setiap bulan itu diminta forecast, karena itu untuk projection waktu jual beli saham. Nah, kalau kita forecast-nya itu jauh banget dari actual, itu mempengaruhi sentimen dari para pemegang saham ya. Makanya kan kalau kita suka dengar ada saham terkoreksi, ya itu karena itu. Ya sentimen-sentimen positif atau sentimen negatif mempengaruhi ya. Tapi at least kalau forecasting-nya benar, berarti secara korporasi nilai value sahamnya akan lebih stabil. Gitu ya. Nah, kita cerita gimana data collection awal. Beberapa brand sudah membangun sistem sedemikian rupa, seperti saya sampaikan tadi, dia punya big data. Di dalam big data itu, tren hotel itu dari tahun ke tahun, dia membaca gitu. Januari tahun lalu seperti ini, Januari tahun ini akan seperti ini, data Komset seperti ini, itu semuanya ada di dalam data sistem. Jadi kita sangat enak bikin forecastingnya. Nggak terlalu nebaknya nggak terlalu banyak gitu, tapi based on datanya lebih kental. Jadi kemungkinan melesetnya tidak terlalu jauh ya dari data collection. Nah, data collection yang bagus, maka interpretasi atau melakukan forecastingnya akan lebih mudah bagi kita gitu ya. Nah, kita setelah menyiapkan forecast, nah selanjutnya kita gimana sih bikin strategi pricingnya ya. Kita kan sudah kenal ya, apalagi yang background rooms, bahwa kita sudah mencoba semuanya dynamic rate ya. Jadi rate-nya itu kita tidak menggunakan rate yang statik ya. Sekarang beberapa hotel juga untuk corporate agreement-nya kita menggunakan dynamic ya. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan besar dia akan harganya akan fix gitu ya, tergantung dari okupansinya dia akan dynamic, akan tumbuh gitu ya. Nah, ini diharapkan akan meningkatkan kita punya kemampuan menjual dengan lebih baik ya, dengan sehingga harga lebih tinggi, revenue jauh lebih bagus. Nah, untuk mencoba ini memang nggak semua ya, terutama perusahaan-perusahaan atau government kan nggak mungkin pakai dynamic ya, karena dia sudah ada budgetnya lah gitu ya. Nah, tapi memang beberapa korporasi, terutama korporasi yang dia sudah mulai mengikuti ini dan itu bisa apply gitu, terbukti gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan yang pertama memang teknologi sangat dominan ya. Banyak beberapa hotel masih menggunakan sistem manual untuk bikin forecastingnya. Sehingga kemungkinan human error-nya tinggi gitu ya. Kalau kita menggunakan big data kan, misalnya di grup Merit kita istilahnya one yield ya. Dia itu akan mempredik sebelum kita lakukan revenue meeting, dia akan ngasih tahu nih, okupansi segini nih gitu kan. Berdasarkan data tren dan bulan ini atau data last history tahun-tahun lalu,
terus event-event saat ini di kota tersebut seperti apa. Nah, dia akan ngasih deck atau informasi estimasi forecast minggu ini sampai akhir bulan gitu ya. Nah, kadang-kadang problem di industri hotel itu kita suka panic selling ya. Kalau banyak terjadi beberapa hotel, ada GM, ada sales, ngelihat kompetitor lagi rame, dia main banting harga di OTA gitu misalnya. Nah, waktu kita melakukan yang namanya penurunan harga dipaksain gitu ya, dalam artian sebenarnya kita punya kemampuan menjual dengan harga yang normal saat ini, tapi karena ngelihat volume hotel yang lain udah penuh, dia tiba-tiba nurunin. Nah, si sistem akan membaca bahwa penurunan ini tuh semacam strategi tahun lalu yang dipakai dan dia bisa menyarankan hal yang sama. Nah, itu makanya big data juga, ya namanya itu data bukan manusia ya. Dia hanya membaca data dan menginformasikannya trennya seperti ini. Nah, gimana caranya kita juga harus ngebenerin itu tuh datanya karena udah kadung mungkin tahun lalu dipengaruhi oleh dia apa sih namanya melakukan override harga ya tadi harganya di override supaya ngejar volume gitu. Nah, hal-hal yang gini yang jadi problem. Nah, kita harus benerin dulu tuh si big datanya supaya big datanya diinformasikan bahwa trennya tahun lalu tidak terjadi di tahun ini. Nah, dibutuhkan tetap kemampuan manusianya di sini ya, kita tidak bisa semuanya menggunakan sistem atau big data ya. Nah, dari analisa ini kira-kira nanti strategi harganya seperti apa gitu ya. Nah, beberapa di revenue management kan kita melakukan yang namanya seperti yang biasa dilakukan oleh airline ya. Dulu kan airline melakukan restriksi harga seating atau seatnya ya. Jadi kalau kita seat di depan harganya jauh lebih mahal dibanding seat yang paling belakang. Di emergency exit harganya lebih mahal misalnya. Nah, itu kan di era 2000-an atau 90 di Amerika, 2000 di Indonesia diimplementasikan tuh yang gaya bisnisnya airline itu ke revenue management. Jadi kita jualan sama-sama tipe kamarnya deluxe, kita tinggal pakai atributnya. Misalnya atributnya view-nya tadi yang ada view-nya yang ke ocean atau view-nya city view gitu kan. Harganya didiskriminasi, dibedain. Harganya ke yang ocean view jauh lebih mahal. Sebenarnya kan expand-nya, amenities-nya sama aja, ya benar nggak? Cuman kita bikin atribut supaya memaksimalkan harga jual yang ocean view, supaya meningkatkan penjualan. Nah, atribut-atribut ini sekarang banyak dilakukan untuk revenue management ya. Bisa jadi kayak zaman dulu kita jualan include minibar gitu kan. Nah, itu salah satu strategi dari revenue management juga ya. Dan diharapkan ini tuh bisa meningkatkan kita punya apa namanya penjualan ya, terutama rooms. Nah, emang secara umum revenue management ini lebih fokusnya di rooms ya. Nah, di F&B tapi sekarang kita sudah juga lakukan ya. Cuman F&B memang beda ya trennya kan, apalagi kalau kita punya ballroom gitu ya. Itu pasti membutuhkan analisa itu ya, kira-kira gimana caranya memaksimalkan ballroom sama kayak memaksimalkan kamar. Ballroom ada meeting roomnya, ada okupansinya, gimana cara ningkatinnya. Nah, bedanya kan kalau di rooms, trennya sudah berulang. Sedangkan kalau meeting kan tidak melulu akan sama polanya gitu ya. Nah, ini yang diharapkan kemampuan intelijen dari tim salesnya, revenue manager, supaya kita bisa memenangkan kompetisi ya. Terutama hotel-hotel yang mungkin revenue-nya dari ballroom jauh lebih gede ya, dari MICE-nya gitu ya, dibanding dengan kamarnya doang gitu ya. Ini yang jadi PR, apalagi sekarang kondisi seperti ini, konteksnya masih hotel seperti saya gitu, saya 60% tuh revenue-nya dapat dari ballroom misalnya gitu kan. Nah, waktu meeting yang government-nya ini keimbas, itu kan benar-benar kita harus mikirin gimana cara ngisi si ballroom-nya gitu, karena dia ngisinya ballroom-nya dulu penuh,
imbasnya ke kamar. Jadi grup meeting gitu ya. Jadi kalau kita yang ngisi kamarnya doang, ya tadi kan karena revenue-nya paling gede 60% dari corporate meeting, jadi ballroom-nya yang 60% revenue-nya. Sekarang sekencang-kencangnya kamar juga kalau nggak ada meeting-nya, tidak include dengan residential meeting-nya, revenue-nya nggak gede-gede banget. Itu yang jadi problem gitu. Nah, gimana kita sebagai GM, gimana sebagai leaders menyiasati ini semua gitu supaya kita bisa bisa survive ya di dalam kondisi market yang sangat atau bisnisnya yang sangat turbulen saat ini. Rate itu kita ada formulanya dari Hubert ya. Jadi kalau nanti bisa dibaca ini teorinya Hubert. Biasanya waktu kita menentukan rate itu idealnya sih itu dari nilai investasi awal ya. Jadi waktu kita yang kemarin kita topik pertama kan ada harga per roomkey ya. Ada harga per room yang kemarin itu tuh. Nah, kira-kira dengan harga per roomkey itu dengan tingkat investasi kemarin ya, bahwa kita akan balik misalnya 9 tahun gitu ya. Dengan harga jual 600.000. Nah, nanti tuh kita kalau kita jadi boost dev ya, gimana caranya nilai dari awal investasi itu sama nilai dari tahun ke tahun itu harga jual kita tuh tumbuh gitu, growth gitu. Banyak terjadi di Indonesia terutama ya di kota-kota besar itu karena juga problem dari konteks kita bisnis yang GM-nya kontraknya 2 tahun gitu ya. Itu mempengaruhi juga, jadi kadang-kadang GM yang ke-7, ke-8, mungkin tracking dari awalnya investasinya sampai dengan dia jualan, si harga kamarnya nggak tumbuh gitu loh. Nah, ini yang jadi PR bagi kita semua gitu, gimana caranya kita meyakinkan investor janji kita di awal bahwa return-nya akan balik 9 tahun bisnisnya, tapi dengan berganti GM, berganti strategi, yang akhirnya mungkin ada harga yang nggak tumbuh, malah harganya turun, tapi bukan melulu karena GM atau karena bisnis. Tapi kan ini problemnya, konteksnya dia GM yang kesekian mungkin yang nggak ngikutin dari awal hotelnya gitu. Hotelnya misalnya udah jalan 10 tahun, tahun 10 tahun ada 5 GM. GM pertama mungkin fokus ngejar volume market penetrasi masuk. GM kedua, ketiga naikin ARR. Mungkin dari tahun biasanya kan hotel itu ada masa di mana kita harus maintenance secara fisik ya. Beberapa brand ada targetnya misalnya 7 tahun untuk brand ini fasad atau apa harus ada perubahan. Nah, kenyataannya kan dengan bisnis kayak gini nggak semua juga bisa terrealisasi ya. Nah, dalam kondisi misalnya hotel udah jalan 10 tahun, produknya belum diimprove, produknya belum di-maintenance, kompetisinya sudah mulai ketat, banyak pemain-pemain baru masuk. Mungkin si GM akan yang incar sekarang ini akan strateginya, ya gue ngejar volume aja gitu, karena produk gue juga nggak bisa compete langsung sama yang baru-baru nih, pemain-pemain baru, hotel yang baru masuk di hotel tersebut. Nah, ini juga jadi PR. Gimana investor bisa diyakinkan bahwa bisnisnya going concern gitu ya. Yang tadi di tahun pertama kita sudah prediksi tahun ke-9 balik modal, bisa jadi mundur gitu ya, karena memang yang tadi saya sampaikan itu ya. Yang Hubert nanti bisa dibaca aja ya teori Hubertnya. Oh, ini udah selesai. Kita masuk ke topik yang kedua. Bentar ya. Tampilannya udah berganti belum? Udah Pak, udah ganti Pak tampilannya. Udah Pak. Udah Pak. Nah, selanjutnya sesi revenue management kita bahas. Bisa pindah. Kita pelajari tentang hotel target market atau segmentasi ya. Kadang-kadang kita sebagai orang hotel kan sudah tahu segmentasi kita. Ya kalau kasusnya Era Suite, mungkin corporate-nya lebih banyak. Dengan kondisi sekarang tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Tapi untuk beberapa hotel yang market komposisinya seperti tadi, misalnya banyak group meeting yang government-nya lebih dominan,
korporasinya di kota tersebut tidak terlalu banyak. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Shifting market juga membutuhkan waktu ya, nggak semudah itu. Apa sih namanya, perubahan dari market dari yang tadinya government pindah ke corporate, dan typically-nya atau secara jualannya atau spesialisasi orang-orang salesnya kan beda ya. Banyak orang sekarang kan government sales manager atau corporate sales manager. Nah, waktu dia merubah shifting market, belum tentu database-nya nyambung gitu ya, database, karena dia kebanyakan database-nya dari si apa namanya, government. Waktu pindah ke corporate mungkin dia perlu waktu untuk penetrate market itu ya. Jadi segmentasi pasar itu mungkin teman-teman udah tahu semua gimana kita membedakan atau membagi-bagi potensial guest berdasarkan dari segmentasi. Nah, nanti apalagi kalau kita menggunakan digital marketing ya untuk yang proses marketingnya, nanti kita bisa melihat potensi atau segmentasi pasar itu dari sisi umur, demografinya, pendapatannya gitu ya. Sehingga waktu kita melakukan promosi menggunakan digital media itu sekarang kita lebih spesifik ya. Bandingkan kita zaman dulu beriklan hanya di koran Kompas gitu yang harganya sekali iklan 400 juta. Tapi segmentasi pasarnya nggak dapat. Nah, sekarang kita dengan digital media, kita beberapa platform, misalnya kita pakai Google Analytical ya. Dari Google Analytical ketahuan nih market kita, ternyata dari yang Jakarta ini adalah beberapa kantong-kantong pasarnya itu misalnya dari Surabaya, dari kota-kota besar di Sumatera. Nah, nanti spesifiknya lagi demografinya apa, corporate-nya apa, apakah banyak male atau female. Nah, dari situ udah kita dapat ke Google Analytical, nanti kita tinggal bikin strategi promosinya nanti di FB atau tergantung nih generasinya generasi apa, baby boomers mungkin masih pakai platform FNB. Tapi nanti ke depan dengan banyaknya Gen Z yang lebih ke Instagram atau TikTok, beberapa brand asing belum main di TikTok ya untuk apa sih namanya, untuk promosi, apalagi brand-brand Amerika. Dia karena ada masalah antara Trump dengan China, dia pasti ngeboikot, nggak mungkin pakai TikTok gitu ya, dia pasti mungkin Instagram atau produk-produk Eropa, Amerika. Nah, ini adalah gimana kita sekarang dengan kondisi persaingan yang ketat, tapi dengan digital ini kita bisa lebih spesifik ya. Ya, cuman kadang-kadang memang dibutuhkan tim digital marketing, makanya digital marketing itu nanti ikut di revenue meeting. Waktu kita udah bikin strateginya, nah nanti bentuk promosinya seperti apa. Jadi si digital marketing juga ngikutin tuh di revenue meeting. Oh ternyata kita mau penetrate market, misalnya di F&B mau jualan apa ya, jualan iftar lah gitu sekarang. Marketnya siapa sih sekitaran Simatupang ini gitu kan. Oh kelas pekerjanya di mana, angkanya berapa, daya belinya berapa. Nah siapa tuh nama digital media malah udah mulai bikin tuh model promotionnya gitu untuk menangkap market yang sudah diputuskan di meeting. Makanya antara si revenue management sekarang sama digital marketing itu bekerja sangat erat ya, karena yang satu bikin strateginya, yang satu gimana cara ngejualnya gitu ya. Jadi keuntungan melakukan segmentasi pasar, kita lebih spesifik gitu ya. Cara kayak tadi kan, market kita lebih banyak corporate, ya udah banyakin aja anak-anak sales corporate-nya, bagi dari bisa dari jenis industrinya, apakah memang farmasi, banking, mining, atau dibagi dari daerah, misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Kembali nanti ke masing-masing lebih mana menguntungkan, mau pakai segmentasi pasar industrinya atau daerah per daerah. Misalnya Jakarta Timur mau market apa aja masuk ke sales A gitu ya, atau mau pakai segmentasi pasar gitu. Itu kembali ke masing-masing hotel sih ya, tergantung konteksnya juga gitu ya. Nah, beberapa dari segmentasi pasar, yang pertama kita harus melakukan mengetahui lokasinya ya. Jadi market location-nya ada di mana. Berapa sih besarannya market di Jakarta Selatan, korporasi, sekitaran Simatupang, Sandok Indah. Nah, itu kelasnya marketnya apa aja. Oh, mungkin banyak
ada beberapa mining ya di Simatupang, atau beberapa farmasi atau insuran atau banking gitu ya. Size-nya berapa banyak, kebutuhannya meetingnya seperti apa, kalau kamar butuhnya modelnya apa untuk level eksekutifnya, apa namanya itu, requirement-nya apa aja. Apalagi kalau kita ke oil company ya, biasanya kan oil company brand-brand besar, biasanya kan brand-brand besar, brand Amerika itu pasti dia ada apa ya, semacam ikatan lah dengan brand di luarnya. Misal kayak brand-brand oil pasti menggunakan brand hotelnya yang sudah sama-sama dari sana gitu, dari Amerika gitu ya. Ini PR bagi brand-brand lokal, gimana caranya kita bisa safety security-nya, require-nya masuk gitu ya. Tapi di luar dari itu kadang-kadang pengaruh brand juga mempengaruhi ya, kadang-kadang mungkin secara security safety-nya requirement-nya masuk gitu ya. Tapi karena contracting-nya di atasnya gitu ya. Karena kayak contoh gitu Kak, brand besar nih misalnya, saya contohin Marriott lah, dia kerja sama untuk chemical-nya udah sama Ecolab dari Amerikanya gitu kan. Turun ke Asianya tetap jadi sama Ecolab, itu salah satu contoh gitu kan ya. Nah kadang-kadang beberapa hotel itu kan juga biaya pakai chemical Ecolab mungkin jauh lebih mahal ya dibanding mungkin ada produk lokal yang juga hampir sama dari segi kualitas, harga lebih murah. Tapi beberapa brand itu karena sudah mandatory kudu pakai Ecolab gitu kan. Nah, akhirnya ke operation. Nah, itu contoh dari kalau operation ya. Ini kita balik lagi ke target segmen. Nah, jadi kita udah tahu segmentasi pasarnya, kita sudah tahu besaran kebutuhannya. Nah, kira-kira tadi kan standar keamanan ya untuk perusahaan Amerika, perusahaan oil company lah, contoh yang paling sangat strict itu biasanya kan dia akan lakukan tim advance dulu ngecek gimana layoutnya, perimeternya, kalau ada evakuasi, terus apakah jendelanya tahan peluru dan segala macam itu kan kadang-kadang repot ya. Tapi kan kadang-kadang sekali kita udah dapat sertifikasi, mungkin tamu-tamu oil company-nya akan bisa pindah dari hotel-hotel lain karena mungkin ini ada hotel baru, standarnya jauh lebih bagus, bagi perusahaan oil company aman untuk menempatkan karyawannya atau eksekutifnya di hotel tersebut. Ya, gimana cara mengidentifikasi target market? Yang pertama memang kita melakukan survei dulu nih. Kalau kita hotel baru nih, kira-kira brand lokal, kira-kira market kita siapa sih nantinya yang ada di Simatupang ini? Terus kira-kira profilingnya seperti apa marketnya itu? Karena kita bersaing dengan beberapa perusahaan-perusahaan hotel lainnya ya, gimana caranya kita bisa memenangkan persaingan. Terus kira-kira apa ya, yang dibutuhkan market atau spesifiknya apa gitu. Di daerah Simatupang marketnya lebih banyak corporate yang butuhnya seperti apa. Bisa jadi karena lokasinya itu macet, dia lebih senang yang satu jalur gitu ya, untuk berangkatnya supaya lebih mudah segala macam. Dan biasanya nanti juga dia akan melakukan review ya, oh ternyata kita pakai hotel ini reviewnya bagus nih. Nah, review ini juga mempengaruhi banget nih sekarang dengan banyaknya apa ya, teknologi digital ini kadang-kadang itu bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Nah, gimana cara memanage kita punya itu tadi online review-nya supaya memang menjadi nilai positif ya. Tapi kan secara umum udah ketahuan kalau banyak komplain negatif ya memang bisa jadi produknya, servisnya memang kurang bagus ya, sehingga wajar lah namanya tamu-tamu hotel kalau nyaman pasti dia akan nilai bagus ya. Nah, beberapa hotel menggunakan standar dari kuesioner yang cukup tinggi ya, di mana supaya itu juga membantu untuk improvement gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan sistem kuesioner yang meninabobokan gitu. Jadi seolah-olah semuanya bagus-bagus, akhirnya tidak ada koreksi terhadap manajemen kita, perbaikan nggak ada, trainingnya nggak ada yang buat improve dari pelayanan kita gitu ya. Nah dibutuhkan memang keseriusan
dan kemauan untuk memperbaiki setiap komplain ya. Kita kan biasa di morning briefing mungkin membahas komplain satu persatu, membahas mulai dari masalah kamar, maintenance-nya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Dan kadang-kadang kita karena sudah kebiasaan di hotel itu, jadi menganggap komplain itu seperti biasa. Mungkin memang itu biasa bagi kita, tapi kan bagi tamu itu bukan hal yang biasa. Dia merasa sudah bayar, sudah ada value of money, harganya nggak mahal juga, tapi dia dapetin kamar yang dia rasakan di tempat lain, dia dapetin jauh lebih bagus gitu. Nah itu PR buat kita, terus gimana perbaikin itunya ya. Setelah tadi ini guys, marga ini tipenya, oh ya mungkin contoh dari bagaimana kita sudah ketahuan tamu yang spesifiknya, terus gimana cara kita mendeliver message untuk pola marketingnya. Tadi kan saya sudah bahas antara sekarang revenue manager dan digital marketing sama-sama duduk bareng. Jadi strategi apa yang sudah diputuskan di revenue meeting dari tim gitu ya, nanti diimplementasikan atau ditindaklanjuti dengan si digital marketing membuat program promosinya itu. Misal contohnya kita jualan kamar including golf dan sebagainya atau activities kan di situ di Simatupang ada Pondok Indah Golf gitu ya mungkin ya. Oke. Untuk sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut materi terakhir. Dari RA ada yang ditanya. Cukup dulu Pak. Oke. Enak ngajarnya di kelas RPL udah paham ya bahasanya, kita udah sama jadi nggak. Selanjutnya mungkin ini topik yang terakhir. Jadi kelas RPL kita nggak full kayak kelas ini ya. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa tugas itu untuk sebagai nilai UTS dan UAS ya. Jadi habis ini kelas terakhir kita tetap online ya. Nanti saya ada ngasih beberapa tugas untuk sebagai nilai UTS dan UAS gitu ya. Jadi kita lebih awal gitu ya. Yang selanjutnya topik terakhir adalah gimana kita sebagai departemen head bisa membuat budget ya. Nah kadang-kadang memang budget satu hal yang mudah, cuman kadang-kadang budget cuman asal bikin juga gitu ya. Jadi yang penting jadi. Nah budget yang bagus tuh yang realistis artinya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manajer juga kan suka ditekan oleh owners atau mungkin GM kita minta pertumbuhan yang nggak make sense gitu ya kadang-kadang. Ya apalah arti angka, kita bisa bikin angka naik berapapun gitu. Tapi apakah angka itu achievable nggak gitu kan. Budget yang bagus itu ya terukur gitu ya. Budget yang terukur dan ada base assumption-nya gitu. Nggak asal angka dari langit dimasukin. Nah action plan-nya gimana ya kumaha engke gitu. Kalau orang Sunda bilang gimana nanti gitu ya. Yang penting budgetnya udah di-apply. Nah tahapan budget yang baik itu adalah kita melihat dari tren ya. Kalau kita mungkin budget kita bikin misalnya 2025 nih. Berarti mulai dari Agustus kita mungkin bikin dari yang Januari sampai Juli actual ini ditambah forecast dari Agustus sampai akhir bulan gitu, akhir tahun, sorry. Nah, kira-kira full year tahun ini berbanding tahun lalu berapa sih tumbuhnya, growth-nya gitu ya. Terus tahun depan mau tumbuh berapa? Tapi sebelum mau tumbuh berapa tahun depan, basic assumption ekonomi tahun depan seperti apa? Misalnya pemerintah sekarang Prabowo bilang mau tumbuh 8% gitu ya. Apakah mungkin 8% ya kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi biasanya kita akan ngelihat dari faktor, biasanya sih nanti BI akan ngasih suku bunga berapa. Terus dari Menteri Keuangan ada namanya nota ya perkiraan pertumbuhan tahun depan gitu ya, misalnya ekonomi growth-nya berapa persen. Nah di sini kita sebagai departemen head waktu kita bikin budget, parameter itu dibuat sebagai dasar asumsi ya. Misalnya nanti inflasi disebutkan tahun depan misalnya 3% atau 5% gitu ya. Nah berarti kan ada
ada kemungkinan kenaikan atau bukan ada pasti kenaikan harga barang-barang, terutama housekeeping misalnya. Pasti harga sekarang supply sama harga tahun depan itu akan terkoreksi ya dengan adanya inflasi saat ini gitu ya. Apalagi kalau kita pakai produk misalnya collab yang dari luar yang ada konversi nilai US dollarnya gitu ya. Kemungkinan US dollar tahun depan naiknya berapa tuh gitu. Rupiahnya menguat atau melemah gitu. Nah, itu harus dimasukin tuh asumsi itu. Nah, kalau di beberapa brand kan sudah ada asumsinya tahun depan kenaikan tumbuhnya 5%, inflasinya misal 3%. Ya kita cobain masukin masing-masing expense itu tumbuh atau naik sekitar 3%-an. Belum nanti ada kenaikan UMK. Berarti ada kenaikan UMK untuk beberapa pegawai kita yang 0 tahun dapat UMK ya. Tapi yang udah 1 tahun, 2 tahun, misalnya sama housekeeping 0 tahun sama housekeeping sudah 5 tahun kan harus angkanya beda ya, namanya merit system. Gimana caranya upah sundulan itu juga mempengaruhi supaya nanti ya namanya negara kita, negara Indonesia, kadang-kadang gaji juga bisa didiskusiin ya di smoking area gitu. Lo gajinya berapa gitu kan. Akhirnya nanti jadi problem bagi HR. Jadi ada anak-anak komplain, Bu, kenapa kok gaji saya udah kerja sebagai roomboy 5 tahun sama yang baru kemarin masuk sama gitu kan. Nah, karena kita nggak nyiapin yang namanya budget sundulan gitu ya. Nah, budget sundulan biasanya kita sih simpelnya kita menjaga spread-nya ya atau selisihnya. Jadi kalau sekarang selisih antara supervisor sama rank file, misalnya anak supervisor floor, misal ya gajinya 5 juta, terus anak bawahnya dia misalnya 4,5, spreadnya kan 500, selisihnya 500. Nah kalau bisa selisihnya itu tahun depan ya kurang lebih hampir sama gitu. Jangan karena yang di bawahnya naik, akhirnya si gap-nya mengecil gitu. Dan pada satu titik akan gap-nya akan sama. Nah itu yang jadi problem. Itu makanya istilah upah sundulan juga harus ini ya harus dipikirin ya bagi kita sebagai DPET gimana caranya supaya upah sundulan tidak terjadi gitu ya. Nah, budget ini secara umum kita sebagai departemen head kan gitu bagian budgetnya jangka pendek aja dalam 1 tahun gitu ya. Tapi kan sebelumnya kita di hotel kita bikin 10 years projection, 10 tahun projectionnya seperti apa. Nah, biasanya yang 10 tahun itu kan tadi korelasinya dengan kita bikin studi kelayakan ya. Kita udah ketahuan berapa lama sih balik modal hotelnya. Tadi kan tahun lalu ya, minggu lalu kita bahas balik modal misalnya 9 tahun gitu ya. Nah, harusnya sih tiap tahun tuh dihitung ulang gitu. Nah, dari kemarin itu tahun pertama sampai tahun kelima di-compare dengan awal studi kelayakan variannya berapa gede gitu. Nah, cuman kan kadang problem yang saya sampaikan itu dalam 10 tahun mungkin ada 5 GM. GM strateginya beda-beda gitu kan. Nah, kalau kita tarik mundur dari 0 tahun sampai 10 tahun, yang dulunya prediksi balik modal 9 tahun, kejadian nggak tuh? Bisa jadi lebih gitu ya. Karena mungkin bisnisnya tidak sesuai dengan yang diperkiraan atau memang terjadi pembangunannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang misalnya bangunnya tahun ke sini akan renovasi segala macam nggak jalan gitu ya. Nah, selanjutnya biasanya dalam budget kita membuat yang namanya CAPEX ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu kita CAPEX tahun depan mau benerin apa aja, housekeeping apa sih yang mau dibeli, peralatannya apa yang mau dibenerin. Nah, CAPEX itu biasanya ada batasannya, nilai rupiahnya misalnya dibatasin di atas 50 juta gitu, itu masuk ke CAPEX misal ya. Masing-masing hotel beda-beda ya itunya tuh aturannya. Atau di bawah 50 juta masuk ke operation gitu ya. Nah, berarti nanti kita Bapak dan Ibu di sini kan bikin CAPEX budget sama operation. Nah, tadi kalau misalnya di atas 50 juta masuk ke CAPEX, di bawah 50 juta masuk ke OPEX ya, operation budget gitu ya. Nah, nanti dari budget hotel kan turun ke budget masing-masing departemen tuh. Kita sebagai departemen nanti bikin. Nah, setelah departemen bikin kan nanti sama finance dikonsolidasiin jadi budgetnya hotel. Nah, belum tentu langsung jadi kan, karena ternyata
tumbuhnya jualan atau revenue naiknya cuma misalnya 6%. Tapi kenaikan UMR, kenaikan listrik, kenaikan gas bisa di atas 6%. Akhirnya profitnya tumbuhnya tidak sesuai dengan flow through. Pernah dengar istilah flow through nggak? Ada yang pernah dengar istilah flow through? Kelas RA, ada yang pernah dengar istilah flow through? Belum, Pak. Saya, Pak. Jadi flow through itu gini, jadi kalau kamu mau naikin revenue 100 juta gitu ya, revenue tahun depan tumbuh 100 juta. Nah, naiknya revenue 100 juta itu harus berdampak terhadap profit minimal 50%. Istilahnya flow through-nya 50%. Jadi naik 100 juta revenue, kalau 50% dari 100 juta kan berarti 50 juta ya. Nah, 50 juta itu harus menambah nilai profit kamu. Nah, standar hotel atau standar industri rata-rata flow through-nya 50%. Jadi tumbuhnya revenue tadi ya, saya ulang lagi, tumbuhnya revenue 100 juta. 100 juta itu harus bisa menambah profit setengahnya atau 50%-nya dari 100 juta atau 50 juta nambahin ke profit gitu ya. Jadi kan kadang-kadang sekarang banyak ada orang yang revenue-nya banyak, rame, naik, tapi expense-nya juga naik. Akhirnya flow through-nya tuh nggak nyampe 50%. Gitu ya. Nah, itu adalah alat untuk atau kontrol untuk menghitung efektivitas dari kita punya budget gitu ya. Budget itu menaikkan revenue, tapi menaikkan profit enggak. Jangan sampai revenue-nya naik, tapi profitnya nggak tumbuh, karena expense-nya juga naik juga gitu ya. Nah, jadi itu ya PR bagi kita sebagai departemen head, harus punya flow through-nya juga sekitar 50% ya. Jadi revenue bisa tumbuh misalnya 10%, tapi dari 10% tumbuh revenue itu menghasilkan atau menambah profit gitu ya. Jangan sampai revenue-nya tumbuh tapi nggak ada profit, berarti kan expense-nya juga nggak terkontrol. Gitu ya. Budget mungkin Bapak Ibu yang udah jadi departemen head biasa nyiapin budget ya. Jadi budget seperti saya sampaikan tadi, kita mau bikin budget tahun 2026 dari Januari sampai Agustus, kita dapat data actual, sisanya kita bikin forecast. Nah, antara Januari sampai Agustus actual, ditambah September nyampe Desember forecast, dijumlahkan itu samanya full year to date ya. Full year to date 2025, kamu bandingin dengan budget berjalan. Dengan budget berjalan 2025, ada tumbuh atau... Nah, itu juga mempengaruhi nanti kamu bikin budget di tahun depan. Kalau tahun ini aja nggak achieve, berarti nggak mungkin tahun depan kamu naikin lagi dari budget. Harusnya kamu naikinnya dari actual per forecast ya. Paham ya? Di sini paham ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini yang jadi banyak yang salah beberapa hotel itu, dia naikin budget itu dari angka budget lagi. Naikin budget itu dari actualnya sekarang plus forecast berapa sih gitu kan. Nah, nanti tumbuhnya berapa kan dari tadi ya, basic assumption ekonomi. Tahun depan berapa tumbuh ekonomi growth-nya, apa sih namanya tadi, dolar berapa, pengaruh dolar itu ya tadi, barang-barang yang menggunakan imported item ya, kayak Collab atau Indoguna yang banyak barang-barang daging dari luar, itu pasti efek dong. Terus kenaikan UMK, kenaikan listrik, gas, dan sebagainya ya. Nah, itu jadikan asumsi kita membuat budget. Oke, jadi biasanya kalau brand besar kan dari korporasinya, misalnya dari Asia Pasifik, kita Indonesia tumbuhnya 6%, ya udah disamain 6%. Tapi kan kadang-kadang beberapa daerah di Indonesia belum tentu sama. Tumbuhnya di Jakarta 6%, mungkin di daerah Sumatera atau Kalimantan nggak sama gitu. Tapi more or less hampir sama gitu. Jadi nanti kebijakan lokal atau market kondisi di lokal juga harus mempengaruhi ya. Nah, maksudnya harus menjadi consideration kamu jadi dalam bikin budget. Terus ada juga kira-kira kondisi lokal seperti apa sih? Bisa jadi dalam lokal, misal bangun hotel di IKN dulu, nganggap di IKN ada industri baru. Atau kamu bangun hotel di Kalimantan, Balikpapan.
diasumsikan ternyata Pertamina buka kilang minyak lagi di Balikpapan. Dengan harapan ada tumbuh market baru atau bukan market baru tapi akan tumbuh bisnis baru ya. Nanti ada kilang minyak, ada eksplorasi, berarti nanti akan banyak teknisi datang atau pebisnis di migas akan bolak-balik ke mana? Ke Balikpapan gitu kan. Nah, ini ada salah satu contoh menjadi parameter atau basic assumption dalam kita bikin budget gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kan biasanya yang pertama ya UMK, terus bisnis apa lagi sih yang baru di Jakarta, di daerah Simatupang misalnya khususnya. Mungkin ada penambahan gedung-gedung perkantoran baru, atau mungkin perkantoran di Jakarta tiba-tiba okupansinya turun, itu kan mempengaruhi bisnis juga dong. Berarti tahun depan mungkin akan berkurang tamu-tamu yang stay di hotel di area Simatupang gitu ya. Nah, biasanya kita melakukan revenue atau pertumbuhan revenue tadi ya, asumsinya dari pertumbuhan ekonomi seperti apa, apakah ada tambahan industri, itu saya sampaikan tadi kasus di Balikpapan. Nah, asumsi itu kita masukin misalnya tumbuh 10% dari sekarang. Nah, 10% nanti turunannya kalau di room segmentasi pasar apa tuh? Mungkin dari corporate naik berapa persen, dari government naik berapa persen, FIT naik berapa persen, terus dari OTA naik berapa persen. Nah, itu di compile, digabungkan menjadi kenaikan room revenue dalam satu kurun period. Nanti dari bulan ke bulan mungkin naiknya nggak sama tumbuhnya ya. Bisa jadi kan tahun ini bulan puasanya full di Maret. Mungkin tahun depan bulan puasanya setengah Februari, setengah Maret. Nah, berarti kan budget tahun depan tidak bisa sama plak sama tahun ini ya. Pasti ada bedanya. Gitu ya. Nah, untuk mengukur analisa, udah tahu ya kamu jadi gimana caranya membandingkan nilai budget sama actual. Perbandingannya atau difference-nya itu nanti dibagi dengan angka budget ya. Kalau memang tumbuh, ini kan nggak tumbuh nih, budgetnya 50.000 US dollar, tapi actualnya 47. Berarti malah minus gitu ya. Nah, gimana caranya kita supaya tumbuh ya. Nah, kadang-kadang tumbuh di revenue, seperti saya sampaikan tadi, tumbuh revenue tapi profit nggak tumbuh. Berarti ada something wrong, mungkin expense kegedean, atau mungkin kenaikan revenue tadi tidak bisa menutupi biaya-biaya, kenaikan biaya-biaya yang jauh lebih tinggi. Nah, ini sangat penting ya nanti untuk mengukur kita punya performance sebagai hotel. Tumbuh revenue berapa persen, tumbuh profitnya seberapa persen. Sama nanti kalau kamu jadi di rooms, bisa jadi room division manager kan kita mengukur room tumbuhnya berapa, payroll naiknya berapa, other expenses naiknya berapa. Nah, kira-kira flow through-nya tadi saya sampaikan berapa persen. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya, apa namanya, kelas RPLRA. Yang flow through tadi Pak, berarti flow through tadi presentasinya ngikutin pertumbuhan ya Pak? Nah, enggak, kalau flow through itu kan nanti misalnya Pak tahun ini nih 2025 nih ya, atau bulan ini deh, bulan ini Bapak dari angka misalnya revenue Maret nih ya, aktual, misalnya aktualnya 1 miliar gitu ya, budgetnya Bapak ditargetkan cuma 800 juta, berarti tumbuh 200 juta ya, budget 800, nah berarti revenue udah tumbuhnya 200 kan. Nah dari 200 tumbuh itu tuh setengahnya, berarti 100-nya itu harus menambah profit. Profit yang selisihnya tadi sama juga. Selisih actual sama budget berapa? Ketambahan nanti 50%-nya dari ketambahan tadi Pak gitu. Itu namanya flow through 50%. Gitu ya Pak ya. Siap. Nah, lawannya flow through namanya drop through ya. Jadi kalau drop through sama, kalau kamu kita punya revenue-nya turunnya 100 gitu ya. Kamu punya GOP-nya juga jangan turunnya lebih dari 50%-nya gitu ya. Itu namanya drop through istilahnya. Itu lawannya flow through gitu ya. Nah, drop through biasanya sama, standarnya 50% juga. Itu adalah alat untuk mengukur efektivitas kita sebagai manajer
tumbuhnya revenue itu efek nggak sih ke ini, ke mana tuh? Ke bottom line, ke profit gitu loh. Jangan sampai tumbuh revenue tapi expense-nya juga naik. Expense-nya lebih gede. Gitu ya. Itu adalah untuk menghitung efektivitas kita sebagai manajer adalah flow through salah satunya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? RA? Izin Pak, tanya Pak. Yuk silakan Pak Agus. Kalau kita kejar volume Pak, volume. Tetapi yang kena imbas itu kan kayak sekarang nih kan kejadiannya kan marketnya sedang turun, yang dari efisiensi pasti semua kena lah, kena. Nah, tapi kita akan kejar volumenya Pak, volumenya sehingga budget tuh ya mirip-mirip ketangkep lah. Tetapi nanti pasti expand akan naik juga karena nggak mungkin kita juga, tapi yang kita rugikan tuh pasti ada ke tamu. Nah ini agar mengimbangi itu gimana Pak? Jadi antara volumenya kita besarkan agar achieve budget, tapi expense-nya juga naik. Nah ini kira-kira apa nih yang bisa kita ambil biar nggak terlalu expense-nya terlalu naik? Biasanya di mana Pak? Ya biasanya kita kan akan lakukan hitung dulu nih. Oke, kita main volume nih, ARR kita turunin, volumenya naik, tapi dengan volumenya naik kan tetap expand kamarnya tetap segitu ya, nggak bisa kita kurangin gitu kan. Nah nanti tinggal ngitung aja tuh Pak, Bapak tumbuhnya dengan main volume berapa, nambah ke profitnya berapa, memang flow through-nya nggak akan 50% pastinya ya nggak? Karena secara ARR Bapak nurunin, expand tetap segitu ya nggak? Marginnya akan berkurang. Nah, biasanya ada besaran yang ditolerir tuh Pak. Misalnya turunnya flow through batas maksimalnya 45 gitu, tapi dengan catatan naik volume gitu ya. Volumenya batasannya X gitu. Nah, bisa diinterpolasi sih Pak, bisa dibikin apa ya namanya? Hitung-hitungan awalnya nih. Oke, gue turunin ARR-nya, gue tambah volume segini, tapi ternyata bottom line-nya profitnya tumbuhnya nggak nyampe, flow through-nya nggak nyampe 50. Nah, cuman kan namanya kita pilihan-pilihan bisnis itu kan nggak banyak ya Pak ya. Kita mau ambil volume, tapi bottom line-nya berkurang, atau nggak ngambil volume, nggak dapat apa-apa, tapi expense tetap segede gitu kan. Nah, itulah pilihan-pilihan yang harus kita, ya pertama kita memang sebagai pemimpin harus berani, harus resiko. Nah, cuman harus terukur aja sih Pak problemnya. Jangan sampai main volume, tapi ya kayak tadi itu bottom line-nya kegerusnya lebih gede gitu. Biasanya kita ada standarnya, misalnya mungkin ditolerir 5% ya dari flow through, misalnya 45 lah, atau 40 lah gitu paling aman. Tapi kita dapat volumenya, tumbuhnya misalnya secara agregat revenue naiknya misalnya di atas 10% ke 20%. Itulah Pak ya, kurang lebih. Siap. Yang lain ada yang mau nanya? Kelas RA? Kalau nggak ada berarti ini kelas terakhir. Nanti saya akan berikan tugas aja untuk kelas RPL ini, untuk 2 mata kuliah ya. Untuk yang pengolahan jasa sih, ya insya Allah udah semuanya saya kasih ya, karena udah pada tahu lah, udah orang hotel. Tinggal yang revenue management aja, nanti ada beberapa tugas ya. Tolong nanti saya siapin dulu tugasnya apa, yang satu buat UTS, satu buat UAS gitu ya. Biasanya sih lebih ke point of view dari masing-masing ini tentang revenue management. Gitu ya. Nanti saya email Senin ya paling ya. Baik Pak. Gitu ya. Kalau nggak ada, thank you udah di kelas RPL ini. Insya Allah mudah-mudahan mata kuliah lain lebih lancar biar lebih cepat wisudanya. Kalau yang mau bimbingan nanti, tapi yang saya lebih spesifiknya sih, saya biasanya di revenue management sama di sales ya. Kalau HR ada, tapi saya jarang sih pegang itu. Oke, gitu aja. Kalau nggak ada lagi, thank you. Nanti materinya saya share, tugasnya juga saya akan email. Thank you untuk kelas. Tanya Pak, Thank kalau you. pengelolaan jasa akomodasi udah satu materi nih Pak ya
Udah, karena jasa akomodasi kan saya cuma ngasih apa sih tadi kemarin itu studi kelayakan ya. Karena kesininya tuh yang jasa akomodasi ya tentang departemen Bapak lah. Mulai dari FO, housekeeping, saya nggak usah ngajarin lagi lah. Orang-orang udah kerja di industri kan harusnya sudah tahu ya. Noted, Pak. Siap. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Ketemu lagi mungkin semester depan ya. Thank you. Terima Makasih Pak Panino. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you.